Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter Milan kembali merasakan pahitnya kekalahan di momen krusial. Setelah tumbang di derby, tim asuhan Christian Cifu kali ini harus menyerah 1-2 dari Atletico Madrid pada matchday Liga Champions lebat gol penentu Jose Maria Gimenez di masa injury time. Atletico membuka keunggulan lebih dulu. Umpan tarik Baena yang sempat mengenai lengannya berujung pada sepakan first time Alvarez yang tak mampu dibendung. Wasit sempat menganulir gol tersebut, namun VAR mengoreksi keputusan dan mengesahkannya. Meski tertinggal, Inter tidak goyah. Mereka tetap memegang kendali permainan, memaksa Atletico bertahan dalam dan hanya mengandalkan transisi cepat khas Diego Simeone. Di babak kedua, kerja keras Inter terbayar lewat gol penyama Piotr Zielinski. Tendangan terukurnya membuat laga kembali terbuka dan seakan memberi momentum baru bagi Nerazzurri. Namun Atletico tak tinggal diam. Masuknya beberapa pemain segar membuat Los Colchoneros mengubah tempo. Tekanan demi tekanan terus hadir hingga akhirnya sebuah sepak pojok menjadi penentu. Gimenez melompat paling tinggi dan menghantam bola dengan keras ke gawang Inter pada menit akhir, memastikan kemenangan dramatis untuk Atletico. Hasil ini menjadi kekalahan pertama Inter di Liga Champions musim ini, membuat mereka tertahan dengan koleksi 12 poin. Sebuah hasil pahit, mengingat performa mereka sebenarnya cukup dominan sepanjang pertandingan. Kekalahan ini menjadi yang kedua secara beruntun bagi Inter dan membuka ruang evaluasi besar. Selepas pertandingan, Cifu terlihat frustasi, bahkan berkelakar soal betapa tegangnya laga tersebut. "Saya merokok 3 batang berturut-turut," ujarnya sambil tersenyum masam. "Kami menyesal karena sebenarnya tidak pantas kalah. Beberapa detail kecil yang menghilang dari kami belakangan ini." Pelatih asal Rumania itu menyoroti beberapa momen krusial, serangan balik yang kurang maksimal, umpan terakhir yang tak akurat, hingga kelengahan dalam situasi set piece yang berujung gol penentu Atletico. "Kami seharusnya menghindari corner itu. Kami punya peluang menyerang, kehilangan bola, dan sisanya sudah kalian lihat sendiri." Keputusan menarik 2 pemain penting menjadi sorotan utama. Cifu pun menjelaskan dengan lugas. Zielinski sudah merasa ada masalah di pahanya. Ia bilang hanya bisa 5 menit lagi, tak bisa dipaksakan. Sementara Boni, pergantiannya lebih bersifat taktis. "Boni saya tarik karena saya butuh energi baru. Thuram untuk mendorong permainan dan Esposito untuk memanfaatkan ruang dalam serangan balik." Menurut Cifu, pergantian itu bukan karena performa buruk, melainkan kebutuhan untuk menjaga intensitas tim hingga akhir. Piotr Zielinski menolak larut dalam kekecewaan setelah Inter Milan tumbang 1-2 di markas Atletico Madrid. Gelandang Polandia itu menegaskan bahwa skuad Christian Cifu masih berada di jalur yang tepat dan akan segera bangkit. Inter datang ke Metropolitano dengan rekor sempurna di Liga Champions, namun laju itu dihentikan oleh gol Julian Alvarez dan tandukan telat Jose Maria Gimenez di menit 93. Zielinski sempat membuat Inter hidup kembali lewat sepakan keras di awal babak kedua, gol Liga Champions pertamanya sejak berseragam Inter. Tetapi kegembiraan itu buyar di menit 93 ketika Gimenez memastikan kemenangan Atletico. Kekalahan ini datang hanya berselang beberapa hari dari hasil pahit di derby Milan, membuat tekanan menuju laga Serie A kontra Pisa akhir pekan nanti semakin besar.
Dengan Roma hanya terpaut 3 poin, Inter tak boleh lagi terpeleset. Dalam wawancara usai laga, Zielinski tetap berbicara dengan kepala tegak. Tentu saja kami kecewa, kami tampil bagus, tapi kalau tidak mencetak gol kedua, Anda selalu berisiko dihukum di akhir. Ia menilai Inter tidak sedang berada dalam krisis, meski catatan 2 kekalahan beruntun terlihat menekan dari luar. Saya tidak khawatir, kami adalah tim kuat, performa kami konsisten, tapi detail kecil masih harus diperbaiki. Lebih tajam di depan, lebih fokus saat bertahan. Zielinski juga merasa kontribusinya perlahan mulai stabil setelah awal musim yang belum mulus. Saya akhirnya merasa baik, saya selalu ingin memberi lebih. Sayangnya gol saya hari ini tidak membawa poin, tapi kami pasti bangkit. Berbicara kepada Inter TV, pemain 31 tahun itu menekankan bahwa Inter tak boleh berlama-lama meratap. Kalah di menit akhir itu terasa menyakitkan, tapi tidak boleh menghancurkan mental tim. Kami sebenarnya sangat dekat mendapatkan hasil imbang. Zielinski juga memuji umpan Andrzej Ioanboni yang menghasilkan golnya. Boni memberi saya bola yang perfect, saya tak pikir panjang, langsung tembak. Namun fokus utamanya kini adalah pertandingan berikutnya. Kami harus kembali tampil keras, mengoleksi poin, dan memastikan posisi di 8 besar. Masih banyak lagi yang diperjuangkan. Andrzej Ioanboni masih tampak berat menerima kekalahan Inter Milan di Wanda Metropolitano. Sang striker Prancis mengakui bahwa kekalahan 2-1 di menit akhir membuat hatinya perih. Terlebih karena itu terjadi di debutnya di Liga Champions bersama Nerazzurri. Boni tampil cukup baik sepanjang pertandingan, menjadi salah satu ancaman utama bagi Atletico dan mencatatkan assist kelima musim ini. Namun hasil akhir tetap menyakitkan. Usai pertandingan, Boni tak menutupi emosinya. Kalah seperti ini di akhir laga benar-benar sakit. Tapi itu sepak bola, kamu jatuh lalu kamu bangkit lagi. Meski kecewa, pemain 20 tahun itu melihat banyak hal yang bisa dipetik tim dari laga penuh tensi seperti ini. Kami harus belajar dari pertandingan seperti ini, melawan tim top di atmosfer yang sulit. Kalau mau menang, kamu harus menanggung momen seperti ini. Ketika ditanya bagaimana perasaannya setelah peluit panjang, Boni menjawab singkat namun jelas, kecewa, karena kami tahu kualitas kami. Tapi, ya, kamu jatuh, kamu bangkit kembali. Jan Bisik tidak bisa menyembunyikan kekecewaan setelah Inter Milan tumbang 2-1 di markas Atletico Madrid. Bek Jerman itu mengaku sangat terpukul oleh kekalahan yang datang hanya beberapa detik sebelum peluit akhir. Bisik menjadi salah satu sorotan, dipercaya turun sebagai starter menggantikan Acerbi dan De Vrij. Ia tampil solid di babak pertama. Tetapi tekanan Atletico di babak kedua membuatnya kelelahan, terutama saat berhadapan dengan kecepatan Giuliano Simeone. Kekalahan ini juga menandai 2 hasil negatif beruntun Inter di bawah Christian Kifu, sesuatu yang jarang terjadi di awal musim. Sesaat setelah laga, Bisek tak bisa menyembunyikan rasa frustasinya. Dalam sepak bola, hal seperti ini bisa terjadi. Kami memberi segalanya hari ini dan tetap kalah. Meski kecewa, ia tetap menilai performa Inter layak dihargai. Kami kebobolan dari 2 atau 3 tembakan. Itu terasa tidak adil, tapi itulah sepak bola. Pemain 24 tahun itu bahkan sempat kehilangan kata-kata ketika mencoba menggambarkan rasa sakit akibat gol telat Atletico. Saya puas dengan performa tim, ada hal yang perlu diperbaiki tapi saya tidak bisa menyalahkan siapapun. Ini sangat menyakitkan, saya benar-benar tak tahu harus berkata apa. Kekalahan di Madrid menjadi hasil negatif beruntun bagi Inter, namun mereka tidak punya waktu untuk menyesal berkepanjangan. Laga Serie A kontra Pisa akhir pekan Minggu sore menjadi kesempatan ideal untuk kembali ke jalur kemenangan sebelum tekanan semakin besar.